Operasi ketiga dilakukan rekonstruksi, jadi penempelan payudara buatan itu diambil dari daging perut, tapi nggak berhasil, gagal, itu angus karena peredaran darah aku kurang bagus dan itu juga masih ada sisa sel kankernya. Dicoba lagi satu kali lagi, operasi yang keempat berarti itu gagal lagi karena masih tetap nggak berhasil, peredaran darahnya nggak bagus. Akhirnya diambil dari daging paha. Nah itu yang sekarang menempel dan berhasil, tapi itu sempat bikin aku nggak bisa ngapa-ngapain, sempat sekitar 4 bulan lumpuh, nggak bisa jalan gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Ageng Kiwi dan di samping saya ada Aida Saskia. Ya ayah, ayam jago jangan diadu, kalau diadu cenggernya lepas, gitu ya dah. Ada juga Mas Krisna Mukti. Halo, Assalamualaikum. Yang selalu peduli kepada siapapun ya, begitu aku kalau nengokin Aida yuk, ayo nggak pakai WO langsung jalan. Ya, pakai mikir udah pokoknya. Ini sahabat aku Siapa Aida aja. Saskia, kebetulan beliau sekarang ini lagi sakit kanker payudara stadium 3 ya, Dada. Stadium 3 grade 3. Nah, kita mensupport, mendukung, memberikan motivasi, memberikan kekuatan agar Aida tetap semangat dalam melawan cancer. Iya kan, Dak? Kayak gitu ya Mas Krisna ya. Insya Allah sembuh. Karena ini anak yang begitu produktif. Aida tuh aku kenal dia dari masih kecil banget, masih kecil kemana-mana dan sama bapaknya ya, Dah ya. Aku bilang ini anak calon bintang nih gitu. Tahu-tahu lagunya booming tuh, Ayam Jago. Terus akhirnya dia banyak mendidik anak-anak muda milenial untuk menjadi DJ ya, Dah ya. Alhamdulillah. Jadi di dunia entertain ini Aida nih bukan abal-abal, bukan KW-KW lah, yang artis yang senantiasa itu selalu produktif karena aku melihat karya-karyanya selalu jalan terus ya. Bikin ini, bikin itu nggak berhenti lah. Tiba-tiba aku dengar dia kanker, kayak kena petir rasanya, langsung aku bilang, dah kamu kenapa gitu ya. Iya, kaget banget sih. Benar-benar kaget juga Mas Ageng, maksudnya aku sendiri, jangankan teman-teman Mas Ageng ataupun yang lain gitu, aku sendiri juga yang divonis kanker stadium 3 itu juga sama kagetnya gitu loh, karena nggak nyangka bahwa aku bisa mengidap penyakit seserem ini gitu. Terus keadaannya sekarang udah gimana sih, Mbak? Kalau Setelah kondisi- melewati kemoterapi ya? Kalau kondisinya sendiri sih memang seperti ya teman-teman lihat, maksudnya masih baik-baik aja sejauh ini. Cuma memang sekarang kerontokan rambut sudah bikin jadi pelontos ya. Terus juga sekarang kuku juga sudah mulai menghitam, pendengaran sebelah kanan juga sudah mulai terganggu Itu efek dari kemoterapi. dari efek dari kemoterapi. Terus setiap kemoterapi di hari pertama sampai hari kelima itu pasti mual muntah yang hebat itu pasti terjadi gitu loh. Jadi memang nggak bisa berbuat apa-apa, minum pun muntah lagi, terus ke kamar mandi misalkan itu harus dibopong, jadi benar-benar lemes banget. Tapi masanya cuma hanya sejauh ini hanya sampai 5 hari itu. Hari ke-6 tuh nafsu makan sudah mulai pulih lagi gitu, terus sudah mulai bisa makan lagi. Makanya aku manfaatkan hari-hari ke-6 dan berikutnya sampai 21 hari kemudian itu makan banyak sesuka aku, tapi yang sehat ya, yang memang tidak boleh dengan dikonsumsi oleh pengidap kanker gitu loh. Karena kan kemoterapi itu sendiri dilakukan setiap 21 hari sekali. Oh gitu. Ini udah kemo yang keberapa? Ini udah kemo yang ketiga, Yang ketiga. mau keempat, mau masuk ke Emang empat. kira-kira berapa kali kemonya? Rencananya dicoba untuk di 8 kali dulu. Mudah-mudahan sih, harapan aku udah deh jangan sampai tambah lagi, karena 8 kali aja rasanya udah berat gitu. Ya, Mas. percaya. Gitu, jadi Mudah-mudahan sebelum 8 kali udah aman lah ya. ya Udah mudah-mudahan, sehat, sembuh dan lah. mudah-mudahan juga ini kemo bisa menyetop menstruasi, karena kalau sampai masih menstruasi itu dokter bilang harus dilakukan pengangkatan rahim juga. Sampai ke situ ya Iya. efeknya. Ini operasi sudah dilakukan sekitar 6 kali, dan kalau sampai pengangkatan rahim berarti itu yang ke-7 kali. Kan ini tumor ya? Tumor ganas, kanker ganas ganas. ya. Itu kemungkinan ada diangkat nggak sih untuk kanker payudara ya, mohon maaf ya? Itu kemungkinan diangkat nggak sih atau gimana tuh? Solusi Kalau dari untuk payudaranya sendiri kan pertama operasi biopsi. Kita harus mengetahui bahwa benjolan itu jenisnya apa. Akhirnya hasil biopsi itu dimasukkan ke patologi, lalu dinyatakan bahwa itu kanker ganas stadium 3 di grade 3. Akhirnya karena kanker ganasnya itu harus diangkat semua payudaranya. Itu di operasi yang kedua. Operasi ketiga dilakukan rekonstruksi. Jadi penempelan payudara buatan itu diambil dari daging perut,
tapi nggak berhasil, gagal, itu angus karena peredaran darah aku kurang bagus dan itu juga masih ada sisa sel kankernya. Dicoba lagi 1 kali lagi, operasi yang keempat berarti itu gagal lagi karena masih tetap nggak berhasil, peredaran darahnya nggak bagus. Akhirnya diambil dari daging paha. Nah itu yang sekarang menempel dan berhasil, tapi itu sempat bikin aku nggak bisa ngapa-ngapain, sempat sekitar 4 bulan lumpuh, nggak bisa jalan gitu loh, benar-benar jadi belajar lagi jalan seperti bayi gitu. Sholat pun dipakein mukena, mandi pun cuma dilap aja sama adik-adik gitu, jadi benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa gitu, sempat merasakan di fase itu. Oh gitu. Ada pantangan untuk makanan nggak sih kalau dari saran dokter? Nggak boleh makan ini. Dokter sih sejauh ini memang nggak ada yang terlalu menyebutkan banyak pantangan gitu. Cuma kan aku sih banyak sharing-sharing juga ya, sama seperti ke Mas Ageng, terus ke teman-teman yang mengidap cancer juga gitu. Katanya daging-dagingan memang tidak boleh terlalu berlebihan gitu loh. Pokoknya makanan-makanan yang junk food, terus makanan-makanan olahan itu memang nggak boleh. Jadi harus fresh terus makanannya. Makanan yang Minuman-minuman fresh, yang minuman kaleng itu juga dilarang sama yang sekali. berpengawet Terus lah. pengawet itu nggak boleh kayak gitu. Terus makanan-makanan yang inap, misalkan contohnya Aida masak gitu, terus dimakannya besok, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus fresh. fresh. Yang diangetin gitu udah Nggak boleh boleh. sama sekali, nggak boleh. Nah, karena kebetulan kan aku punya adik, ponakan semua kena cancer, jadi kenyang lah ngerawat orang cancer tuh kenyang. Jadi makanya aku datang ke sini pengen sharing kayak gitu. Jadi ada banyak daun-daunan sih yang memang bisa membuang segala virus, kayak daun kelor tuh udah Dan iya, Mama bilang juga bagus ya. Herbal berarti ya. Iya, herbal, Herbal. banyak ini herbal. Alami Karena ya. kalau hanya obat dokter, aduh di mana lah, misalkan Aida hari ini udah di kemo, terus besokannya mungkin makan obat itu kelor. Jadi combine antara obat dokter Sama iya, sama herbal. pendamping, iya gitu. Karena kalau kita bilang sama dokter pasti ya bilang ya jangan, ya habisin ini dulu gitu. Tapi itu berpengaruh banget kayak. Terus itu ada minuman Miracle, itu minuman apa sih, keajaiban ya, kalau Miracle itu keajaiban ya. Ya, Miracle aku bilangnya sih ya. Dasar mulut Jawa. Dan orang Cilacap. Iya. Biar dia terhibur. Miracle. Jadi itu tuh ada madu, jeruk nipis, madu, terus sama bawang bombay, itu dicampur di mix kayak gitu, itu diminum sebagai kekuatan. Itu adikku minum itu terus Untuk penambah imun. untuk menambah imun, untuk sari kurma itu juga bagus tuh udah gitu. Intinya. Tapi makan biasa, maksudnya porsi makannya itu biasa atau berkurang? Kalau Gimana? hari pertama setelah kemo sampai hari kelima itu bisa masuk makanan 1 sendok aja sudah bersyukur banget gitu loh, karena memang minum air putih pun itu enak banget, bahkan pahit gitu, cenderung pahit, jadi memang dipaksakan banget. Jadi makan 1 sendok misalkan pagi atau siangnya 1 sendok lagi itu pun nggak apa-apa, yang penting lambung nggak terlalu kosong. Tapi kalau untuk hari ke-6, ke-7 biasanya aku alamin sekarang itu kembali lagi normal makannya. Nah itu aku balas dendam, karena balas dendam. Jadi mulai itu aku, karena pola makannya sudah kembali normal, aku makan apa aja yang memang Nasi boleh gitu. Nasi juga boleh. Bukan bubur gitu ya. Enggak, bukan. Oh. Berarti efek sampingnya hanya beberapa saat aja ya? Enggak, sejauh ini pantangan. baru beberapa saat, dan mudah-mudahan tetap seperti itulah, maksimal, jangan sampai maksudnya lebih dahsyat lagi. Tapi memang dari kemo pertama, kedua sampai ketiga semuanya ada efek-efek yang memang tambahan, baru kita rasa Mic-nya sakit. pakai. Oh gitu. Terus gejala-gejala awalnya gimana sih Kak? Ada ngerasain apa gitu mungkin? Biasa kan perempuan itu kalau menstruasi pasti ada nyeri-nyeri badan, nyeri-nyeri payudara juga. Nah aku kira tuh tadinya nyeri-nyeri payudara itu adalah karena efek menstruasi gitu loh. Cuman kok ada benjolan kecil, terus aku biarin aja, mungkin kelenjar karena lagi mens gitu kan. Tapi selama 2 minggu benjolan itu semakin besar gitu loh. Akhirnya karena sudah semakin mengganggu gitu loh, setiap perform juga sakit gitu loh kerasanya. Aku ke dokter bedah, tanya ini apa, tiba-tiba langsung ditanya ya udah kapan jadwal operasi biopsi gitu ya. Langsung aku kaget, langsung diminta jadwal operasi biopsi gitu. Terus ya udah akhirnya tentukan operasi biopsi, diangkat. Nah hasil patologinya itu baru dinyatakan kanker. Oh gitu. Nih, ini ada ilmu dari profesor dokter ya, waktu itu kan memang adikku pernah dokter juga. Jadi para anak-anak wanita yang muda-muda tuh kalau mau ngetes konon ya, jadi pakai tisu ditempel di sini di bawah sejam 2 jam lah, untuk atau mungkin sehari. Nanti kalau dibuka tisunya ada kuning-kuning itu perlu diwaspadai, jadi segera lapor ke dokter kayak gitu. Karena kan ada sejenis kayak nanah yang tanpa disadari itu dia
keluar kayak gitu. Konon begitu sih ya gitu ya, tapi nggak ada salahnya juga Iya, kita benar, kan sharing iya, sama benar. para Untuk menjaga, wanita-wanita kan? untuk menjaga gitu. Jadi intinya ada benjolan sekecil apapun itu jangan dibiarkan gitu ya. Kalau pengalaman aku sih Harus lebih segera baik diperiksa. segera diperiksa aja deh gitu. Karena kan daripada seperti aku kan maksudnya tahu-tahu sudah stadium 3 Betul, gitu. betul. Jadi terlambat penanganannya. Kalau masih stadium-stadium awal kan bisa lebih cepat. Itu kira-kira berapa lama dibiarkan seperti itu? Kok bisa sampai stadium 3? Aida kan sempat mengidap meningitis kan. Jadi Hmm. ada cairan juga sampai otak gitu loh, virus dari penyebaran yang sudah ke paru, tulang usus, juga di kepala. Jadi sering pingsan, terus sering sakit kepala kayak vertigo apa segala. Aku pernah dengar Aida katanya dulu sempat ada kanker otak. Itu Bukan, bukan ya? meningitis ya. Jadi aku kira itu adalah efek dari meningitis tersebut. Jadi nggak ada sangka kalau ada kanker juga gitu di situ. Karena kan belum kerasa di payudara waktu itu. Selesai pengobatan meningitis selama 19 bulan dinyatakan bersih oleh dokter, tiba-tiba benjolan itu baru muncul. Akhirnya baru ketahuan lah ternyata kanker itu sudah berada di badan aku sudah lama. Berarti udah agak lama ya. Berarti bisa jadi pada saat lagi sakit meningitis itu sudah ada Sudah ada kankernya gitu. ya. Karena kan sekarang bisa dibilang ketahuannya terlambat, sudah tahu-tahu di stadium 3. Tapi meningitisnya sendiri sudah menurutnya udah hilang ya, udah iya. hilang Iya, ya. makanya baru dikasih senang gitu loh, dinyatakan sembuh gitu dari meningitis, dari tuberkulosis, tiba-tiba harus dihadapkan lagi dengan harus berjuang melawan. Tuberkulosis juga sempat ya. Iya, Berarti jadi di meningitis paru-paru. itu virus tuberkulosis yang diakui itu sudah menyebar ke paru, tulang, sama usus dan kepala. Nah, kalau sudah di kepala itu disebutnya meningitis TB. Nah, gitu. Dan dirasakan tulang gimana? Sakit, jadi kalau kayak linu banget, terus mudah sakit, capek, maunya dipijit gitu, terus duduk terlalu lama itu juga sakit gitu, kayak gitu. Itu penyebabnya apa sih? Maksudnya apa karena kelelahan, stres, atau terlalu banyak Kata pekerjaan, dokter, atau kata apa? dokter. untuk Kata dokter. untuk yang cancer atau yang meningitis? Meningitis. Meningitis Meningitis. awalnya. Itu virus dari tuberkulosis gitu. Jadi memang mungkin entah di mana atau kapan gitu ada yang mengidap tuberkulosis, terus akhirnya imun kita sedang turun gitu, sedang jatuh, akhirnya mudah terkena virus gitu. Berarti itu penularan dari pihak lain ya? Iya, kalau itu penularan gitu, untuk tuberkulosis. Itu mungkin karena kamu jam terbangnya tuh luar biasa tinggi atau Ya, gimana? karena memang aku dulu tuh maksudnya lalai sekali untuk menjaga kesehatan, kayak pola makan biasa ketemunya aja makan gitu loh. Terus Seingatnya ini maaf ya, mungkin kan Aida itu sering banget jadi DJ, berpengaruh nggak nih kan kalau di ruangan tertutup itu kan, apalagi hingar-bingar rokok, asap tanpa kamu sadari, itu kan tiap hari tiap malam kamu kurang tidur, berpengaruh dari situ nggak kira-kira? Yang untuk ininya tuberkulosis ya, ya. tuberkulosis. Iya, kita nggak pernah tahu penyebarannya itu Iya, asal dari dari mana. mana. Mungkin kita lagi pergi ke rumah sakit kan, mungkin di situ tertularnya, mungkin di dalam klub kah saat aku DJ. Tapi memang kalau misalkan di ruangan hall seperti itu, ruangan berasap, pasti kan untuk tingkat penularannya itu memang agak rentan ya, gitu loh. Jadi ada kemungkinan juga dari situ. Berarti itu sakitnya sebelum COVID ya? Sebelum zaman Sebelum, pandemik ya? iya. Belum, dari dia sebelum udah COVID. lama saya Udah sering lama lihat. banget ya. Sebelum COVID. Kalau Itu untuk berjuang banget sih, 19 bulan tuh bener-bener bolak-balik Iya, terus. tapi kan kamu waktu itu yang sebelum COVID belum kanker, tapi dia udah ada penyakit itu tadi tuberkulosis, Iya. terus meningitis, terus aku sering lihat statusnya dia kan yang, aduh Aida kurus banget sih, Iya, kenapa sih itu aku makan gitu? berat badan banget Iya waktu kan, itu. kurus Iya. banget kan gitu, tapi saya nggak ngerti itu mungkin akhirnya menjalar jadi ke kanker. Aku lebih shock lagi waktu yang aku dengarnya teman-teman, kamu lambung, asam lambung, GERD Iya, gitu, GERD, iya. itu kena juga dia ya kamu ya. Iya, karena memang kan sering itu sempat gemuk banget sehabis melahirkan itu, terus akhirnya diet terlalu keras banget gitu, akhirnya lambungnya juga luka gitu. Diet terlalu keras, kerja terlalu keras. Iya, Iya. betul. Terus Makan juga, pola nggak makan nggak kontrol. nggak Gimana kontrol. dong, kadang orang lain nggak dapat pekerjaan, kamu dapat pekerjaan, kalau nggak diambil sayang ya Cak ya. Iya, rezekinya, tapi ya Iya. itulah maksudnya ternyata sehat itu lebih mahal. Iya, Iya, mahal. betul. Gitu, berarti memang penyakitnya itu udah lama ya kalau untuk yang kanker ini. Kanker ini terdeteksinya sekitar 1 tahun ini, kurang lebih 1 tahun ini. Cuman sepertinya bersarang di badan akunya memang Udah sudah lama. lebih Sudah lama lama. gitu loh. Karena kan tahu-tahu sekarang diketahuinya sudah di stadium 3. Berarti kan stadium awalnya itu perjalanan waktu pengobatan meningitis itu sudah ada gitu. Cuman karena dia mungkin fokusnya ke meningitis, meningitis, jadi yang jadi nggak senut-senut di sini nggak nggak dirasa dirasa, ya. iya. Gitu. Kalau untuk Mas Ageng sama Mas Krisna, supportnya apa sih ke sahabat
Iya, Mas Ageng dulu deh. Kalau saya pribadi sih saya merasakan beberapa adik-adik saya mengalami cancer gitu, bagaimana dia memperjuangkan untuk cepat sembuh, bagaimana dia merasakan sakit itu aku sampai nangis sendiri kayak gitu. Begitu saya Aida dengar gitu saya merasa, apalagi setelah di kemo, waduh sangat luar biasa, aku bisa merasakan itu. Maka begitu Aida dengar cancer, aku buru-buru kepengen datang. Iya. Akhirnya saya calling Krisna, beberapa teman-teman kepengen mensupport tapi karena waktu gitu ya, jadi ya lebih baik aku suhunya datang dulu lah. Karena Kepengen memang tahu Mas Ageng itu keadaannya. kalau setiap ada yang sakit atau mungkin ada yang butuh bantuan itu yang aku selalu ikut ya sama Mas Ageng, itu selalu terjun langsung gitu, luar biasa. Kalau Mas Krisna Ya. sendiri gimana supportnya? Yang saya tahu, Aida ini kan perempuan yang pekerja keras ya, gitu, aktif sana sini, kayaknya pekerjaan nggak pernah berhenti gitu, dan sangat sehat, di mata saya sangat sehat gitu. Kita ketemu beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. FT apa syuting bareng juga. Iya, Mas. betul. Kamu ikatan cinta ikut ya kemarin? Iya, sempat Ikatan ikut. cinta Iya, sempat ikut ya. Lalu tiba-tiba saya dengar Aida kena cancer, saya kaget juga gitu. Apalagi sekarang ini ditambah dengan penyakit yang sebelum cancer ternyata ada penyakit-penyakit pendahulunya juga gitu. Ya saya sebagai teman sangat mensupport gitu ya, mensupport agar Aida ini cepat sembuh ya, cepat pulih kembali, diberikan kesehatan, bisa bekerja lagi seperti sedia kala gitu. Jadi sekarang nomor satu adalah bagaimana caranya sehat dulu Iya, ya. iya. Urusan pekerjaan dan lain-lain ditangguhkan dulu lah gitu. Kita sebagai sesama seniman pasti akan mensupport dan mendoakan selalu teman-teman seniman juga ya yang memang sedang mengalami musibah penyakit gitu. Dan Aida ini termasuk, ya saya termasuk dekat juga lah dengan Aida ini, beberapa kali kita punya kerja bareng gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Aida tetap semangat Amin. ya, karena Insya dengan Allah, kasih. dengan Support dukungan teman-teman ya juga support bisa teman-teman dan dibantu dengan semangat Aida untuk sembuh dan selalu berpikiran positive thinking. Iya. Insya Allah sembuh ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, karena Iya. melihat teman-teman yang juga pernah punya penyakit yang sama, ada beberapa juga yang sembuh gitu. Jadi insya Allah lah ya, dengan semangat pasti insya Allah sembuh. Kita doakan ya Mas Ayo Ageng ya. selalu kita doakan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan. Pengen nyanyi lagunya Aida deh yang booming banget apa ya itu tadi ya? Jago. Ayam jago jangan diadu gitu. Kalau diadu cinggirnya merah, baju hijau jangan diganggu. Kalau diganggu yang punya marah. Masih ada suaranya. Kangen nggak sih? Kangen, kalau apalagi kan nyanyi? sekarang pandemi kayaknya sudah mulai Iya, turun ya. benar. Lihat postingan-postingan teman di sosial media sudah Udah mulai aktif, manggung apa iya. segala, sampai ya Allah giliran udah boleh show-show, akunya malah sekarang Sekong. begini sakit ya. Jadi saya. total berapa lama nih udah istirahat nih? 1 tahun ini. 1 tahun ini ya? 1 tahun ini ya. Iya, teman-teman semuanya, kita doain Aida ya, semoga lekas sembuh, Amin, amin, ya biar Rabbal Alamin. bisa beraktivitas lagi, bisa berkarya lagi, bisa Ya. menghibur masyarakat Indonesia lagi, bisa nyanyi lagi gitu ya. Kayaknya sih Jadi- kalau nyanyi masih bisa, Mas. Masih bisa ya? Masih bisa. Tuh, Ini teman-teman suaranya masih ayo. merdu. Kalau ini masih Iya, bisa, tapi teman-teman kalau ayo. DJ nggak bisa. Iya, dia janganlah, kalau bisa dikurangin ya, soalnya kan itu ya bukan bagaimana Lingkungannya maksudnya, kurang sehat. lingkungannya kurang sehat Iya, ya betul. gitu. Jadi kalau mau ada job-job buat Aida ya ada, nggak apa-apa Aduh, buat udah hiburan senang ya ada hati, ya. sambil Jadi healing ya. bisa deh sekarang terima Bisa, Iya bisa. Jadi kita nyanyi di mana? Oh gitu, siap kalau gitu, kita duet nanti. Iya, siap gitu tuh. Oke ya teman-teman ya, terima kasih Aida, terima kasih banyak ya. Mas Terima Ageng, kasih, makasih banyak. Aida. Mas Krisna, Nah, insya Allah, terima kasih. sembuh. Ya, pokoknya berkah sehat sembuh selalu terus. semua Mas Krisna sama Mas Ageng. Juga teman-teman semua yang pengidap Cancer. cancer, sama istilahnya pejuang cancer juga, tetap semangat untuk kita semua dan yakin bahwa kita bisa melalui saat-saat sulit yang kita lalui. Amin amin. ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Terima kasih.